Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tau kalian gimana cara aku tax return, lebih tepatnya sih lapor pajak ya, bukan tax return atau enggak bayar denda pajak. Enggak sih, salah, maksudnya bayar pajak. Kok denda sih? By the way, ini edisi aku baru pulang kerja, jadi mohon dimaklumi kalau misalkan aku nggak pakai tripod, jadi masih pakai tangan. So I will tell you and teach you guys. Ini gimana yang ngomongnya? Jadi first of all, aku itu ada kesalahan pas waktu, kesalahan bukan dari aku tapi dari employernya. Kalau tax aku tuh kayak nggak dibayar gitu kan, kayak ada tax free sold gitu, yang pokoknya katanya itu biasa buat student kan, atau buat PR gitu, nggak paham deh pokoknya arah-arah situ, karena saya bukan orang pajak. Jadi kemarin kalau nggak salah aku dicentang itu, dan mungkin aku dicentang bukan WHV maker kali ya, jadinya aku pajaknya tuh kayak nggak dibayarin begitu. Jadi begitulah, nanti kalian bisa lihat jelasnya, aku bakal tampilin gimana cara lapor pajak, intinya kayak gitu. Jadi kalau di akhir video kalian lihat kenapa aku ada kayak utang pajak gitu kan, itu harus dibayar karena ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan aku tuh pajaknya nggak dibayarin sama employernya gitu. Tapi ini terserah kalian mau coba atau enggak. Jadi simpelnya nih, kita lapor pajak. Kalau misalkan kalian tuh nggak mau pakai agent gitu, jadi kalian lapor pajak sendiri. Terus kan sebelum lapor pajak tuh kita bisa ngecek estimasi kita. Nanti aku juga bakal tunjukin estimasi kita. Nah kalau misalkan menurut kalian itu kayak oke nih gitu, ya udah kalian lapor pribadi gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian merasa kayak gue nggak dapet tax return gitu, ya udah jadi kalian bisa pakai agent supaya mungkin bisa dapat tax return. Kalau misalkan lapor pajak pribadi tuh maksudnya sendiri, takutnya susah buat tax return gitu. Aku nggak tahu deh gimana cara mereka bisa dapat tax return, soalnya kan tax WHV tuh 15% ya. But ya begitulah intinya. Tonton aja sampai habis, jangan di skip biar kalian tuh paham step-stepnya, oke? Ini aku udah bikin video sebagai pengingat buat aku juga tahun depan. Kalau misalkan aku mau estimasi tax aku sendiri, kalau misalkan aku dapat return, aku bakal lodge sendiri. Tapi kalau misalkan aku bayar lagi, kemungkinan aku bakal pakai agent gitu. Jadi ini buat video tahun depan. Jadi sampai ketemu Sally di tahun depan 2024 ya, pas tax return lagi. By the way, sorry kalau misalkan banyak yang aku sensor, itu karena bukan mau memamerkan ya, tapi memalukan gitu. Begitulah, pokoknya karena memalukan jadi aku sensor. Ya kalian bisa estimasi sendiri kira-kira pendapatan kalian berapa. Kalian kan bisa, pokoknya nonton sampai habis deh, jangan di skip gitu ya, penting. Oke, see you. Nih lanjutin. Oke, di halaman pertama pas kalian mau lapor pajak itu pasti kayak gini. Jadi itu ada due date-nya, itu tanggal 31 Oktober, dan waktu itu aku tuh berencana nggak pengen lapor pajak. Bukan lapor sih, nggak pengen tax return, karena orang-orang pada bilang ini tuh tax return, bukan lapor pajak. Jadi saya merasa saya pasti nggak bakal dapet tax return, jadi saya pikir saya nggak mau apply ini. Dan endingnya ternyata kata teman-teman saya tetap harus lapor. Saya udah nanya agent juga, kalau kata mereka ya tetap harus lapor gitu loh, meskipun kita nggak bayar pajak ataupun nggak dapat tax return gitu. Oke, back to topic. Jadi kalau udah muncul kayak gini, kalian tinggal klik prepare, dan otomatis tuh bakal muncul kayak gini. By the way, ini aku buka di MyGov. Jadi kan kita harus linkkan dulu nih MyGov sama Ato-nya kan. Nah nanti kalian tinggal masuk dari link Ato juga bisa sih, ntar langsung muncul kayak gini. Kalau di sini tuh kita cuman memastikan kalau kontak details kita udah benar, lalu kita bisa klik next. Oke, terus ini halaman kedua, kita isi bank kita, ada account name, BSB, sama account number.
Nah, terus kalau udah nih yang ketiga, personalize your 2022 until 23 return. Were you an Australian resident for tax purpose from 1 July? Ya, sampai Juni 2003 gitu lah ya maksudnya. Ini aku pilih no karena nih aku kasih tunjuk. Yap, jadi ini alasannya. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Are you a resident? Dan bla 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 bla. Soalnya kalau misal working holiday itu bukan masuk residen, begitu intinya dah. Nah, di halaman ini kalau misalkan kalian tadi are you a resident, kalian klik yes, nanti kalian tuh bakal ada tulisan kayak gini, tanggal tuh, form dari kapan sampai kapan tuh kalian tuh residen gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian klik no, ya udah berarti ya abaikan aja. Terus yang pertanyaan berikutnya tuh, did you have spouse? Nah, itu spouse itu artinya pasangan. Karena aku nggak punya jadi aku klik no gitu. Oke, setelah itu tinggal save. Terus kalau ini tuh deduction, aku tuh kurang paham soal deduction, jadi aku skip deduction. Maybe next year aku bakal cerita lebih lanjut dan update lagi. Nah, setelah halaman ketiga kalian udah save, nanti dia bakal muncul kayak gini dan otomatis kayak gini semua. Kecentang otomatis itu, jadi kita nggak perlu bingung mau centang apa. Mungkin kalian bisa adjust juga sih kalau misalkan menurut kalian ada ini gitu. Cuma kalau aku, karena aku merasa udah bener semua, jadi aku nggak centang lagi, jadi tinggal ikutin aja sesuai apa yang mereka otomatis centang gitu. Oke, selanjutnya tuh ada adjustment. Jadi di sini tuh kalian cuman isi home country aja, sama ada pertanyaan kalau apakah pendapatan kalian tuh didapatkan dari visa working holiday 462 gitu loh. Karena iya, jadi aku pilih yes. Nah, habis itu nanti di bawahnya tuh ada working holiday maker net income. Itu kayak estimasi pendapatan kita gitu loh, yang selama ini tuh employer bayar, kan kena tax tuh, jadi otomatis pendapatan kita juga tercatat di situ secara otomatis, jadi kita nggak perlu ubah-ubah lagi gitu. Cuma kalau menurut kalian salah ya kalian bisa adjust juga sih. Nah, aku rasa udah semua, jadi habis itu aku save. Nah, habis itu muncul deh fix the following errors. Nah, ini tuh kayak income statement aku tuh mungkin ada yang kurang tepat isinya, atau kurang gitu. Waktu itu aku sih kurang ya, karena datanya kurang lengkap, jadi aku disuruh isi lagi. Terus kalau dari interest itu bunga bank, jadi kayak waktu itu sih kalau seingat aku isi data doang sih. Terus ke adjustment, balik lagi ke pertanyaan yang tadi sebelumnya aku bilang tuh, jadi ada error, jadi aku klik lagi. Nah, jadi setelah kalian fix itu semua, kalian baru bisa estimate berapa tax return atau tax payable yang kalian dapetin. Ya maksudnya yang kalian dapetin dan kalian, atau enggak yang kalian harus bayar, kayak gitu. Karena di sini posisinya seperti yang aku bilang di awal, aku ada kesalahan dari employernya, jadi aku tax payable estimate-nya kurang lebih segitu. Sebenarnya setelah melihat tax payable aku segitu, aku kan mikir nih, daripada aku bayar, aku coba tanya agent apakah aku bisa supaya nggak bayar gitu kan. Dan agent aku bilang kamu harus bayar sekitar segitu. Nah, segitunya itu kurang lebih sama seperti yang aku lodge sendiri gitu. Jadi endingnya setelah aku keluar dari aplikasi, kan aku kan udah save semua ya, tinggal lodge doang. Karena estimasi udah terlihat juga, jadi habis itu aku nanya agent bilangnya sama seperti yang aku lodge itu, maksudnya bayarnya kurang lebih segitu. Jadi aku memutuskan untuk lodge sendiri, begitu teman-teman. Yap, jadi ini bukti aku lodge mandiri, oke? Jadi no hoax, aku bener-bener apply sendiri, dan dengan kepercayaan diri aku yang minim sekali, tapi aku ya udahlah, aku apply aja begitu. Terus ini ada tahap selanjutnya. Kalau misalkan dari posisi aku kan ada payable, ada debt, jadi aku langsung buka aplikasi Atto dan bayar gitu. Kalau misalkan buat kalian yang dapat tax return, kalian cuma tinggal duduk manis nunggu aja uangnya masuk ke rekening kalian.
Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tulis di komen juga kalian mau video apa lagi. See you kapan-kapan lagi. Bye-bye.